Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Di minggu terakhir di bulan Februari ini, kita boleh kembali bersama untuk beribadah online di BPW Anugerah dari Allah. Mari kita bersama-sama menyiapkan segenap hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan penuh rasa bersyukur. Masih dengan tema besar di bulan ini, kasih kepada gerejanya. Panggilan berbakti pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, Kaulah pengharapan, akan kita pujikan bersama-sama karena kita percaya bahwa hanya kepada Yesuslah saja tempat kita berharap dan tempat perlindungan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami hendak memulai ibadah kami, kiranya Engkau sertai jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Biarlah hati kami hanya tertuju padamu, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima segala perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Meskipun saat ini kita belum dapat beribadah bersama-sama dan berjumpa, namun kita dapat saling mengasihi dan bersukacita di dalam Tuhan.
Amin Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian. Bertemu dalam kasih-Nya akan kita pujikan bersama-sama. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Beginilah firman Tuhan. Ayat persembahan diambil dari Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita bersama-sama menyerahkan seluruh persembahan dan persepuluhan kita ke dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dan Engkau telah mencukupkan segala kebutuhan kami dari hari lepas hari. Saat ini kami hendak menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami. Kiranya persembahan kami dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya juga persembahan ini dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasihi sesamamu menjadi tema firman Tuhan yang sebentar lagi akan kita dengar bersama-sama. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memfokuskan diri di dalam mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan dipersiapkan dengan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. hati
kasih-Mu tulus tiada batasnya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini. Kembali Tuhan pertemukan kita di dalam ibadah. Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai kita sepanjang minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang kasihilah Tuhan Allahmu. Di minggu ini, minggu terakhir di bulan Februari tahun 2022, kita akan belajar tentang kasihilah sesamamu, kasihilah sesamamu. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius pasal 22 ayat 35 sampai dengan ayat 39, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan memperhatikan. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua," perhatikan, "yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini kita akan belajar pada pagi hari ini apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan ajarkan tentang mengasihi sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minimal ada 3 hal yang akan saya bagikan pada pagi ini, dan biarlah ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, mengasihi sesama sama pentingnya dengan mengasihi Tuhan. Sekali lagi saya ulang, mengasihi sesama kita sama pentingnya dengan mengasihi Tuhan. Kenapa Pak Pendeta bisa berkata seperti itu? Karena Alkitab kita berkata dengan jelas, hukum yang kedua atau perintah yang kedua yang sama dengan itu. Apa artinya yang sama dengan itu? Yang sama dengan hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari ayat ini kita menyimpulkan bahwa mengasihi sesama kita ternyata sama pentingnya dengan kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai Tuhan Yesus, dia menanyakan hukum yang terpenting atau hukum yang terutama, yang mana guru? Saya percaya ia mengharapkan Yesus menjawab hanya satu hukum, yaitu mengasihi Tuhan Allah. Karena ahli Taurat mereka dikenal sebagai orang-orang yang suka menggunakan hal-hal rohani tapi mengabaikan tanggung jawab mereka kepada sesama. Tetapi yang luar biasa, jawaban Yesus sangat mengejutkan. Yesus menjelaskan mengasihi sesama sama pentingnya dengan mengasihi Tuhan. Perhatikan, Yesus berkata sesama manusia. Ya, sesama manusia ini berarti Bapak Ibu Saudara, kita mengasihi bukan hanya sesama suku, sesama ras, sesama agama atau sesama kedudukannya, tetapi Tuhan mengharapkan kita untuk mengasihi sesama. Artinya sepanjang ia adalah manusia, kita harus mengasihinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan mengapa mengasihi sesama sama pentingnya dengan mengasihi Tuhan? Kenapa? Karena ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesama kita ya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sekali lagi saya ulang, karena sesama kita, sesama manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya mengasihi sesama kita, entah itu tetangga kita, entah itu saudara kita, entah itu saudara seiman kita, kita sedang mengasihi Tuhan. Maka itu Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20 sampai dengan ayat 21. Alkitab kita berkata, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya.
Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita hanya bisa menyanyikan, aku mengasihi Engkau Yesus, aku cinta Engkau Yesus. Tetapi orang tua kita sendiri kita nggak perhatikan, kita nggak pedulikan. Mertua kita sendiri kita nggak kasihi, kita nggak pedulikan kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara, jangan sampai seperti itu. Saudara kita, pasangan kita, tetangga kita harus kasihi. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan. Karena mengasihi sesama, sama pentingnya dengan kita mengasihi Tuhan. Kita nggak bisa berkata, Pak Pendeta, yang penting kan mengasihi Tuhan. Mertua saya, orang tua saya, saudara seiman saya, tetangga saya, urusin aja dirinya masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah bagian yang tak terpisahkan. Seorang tidak dapat mengatakan dia mengasihi Allah apabila tidak mengasihi sesamanya. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan sangat terlihat bagaimana kasih kita terhadap sesama kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, itu berarti kita juga harus mengasihi sesama kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Itu yang pertama. Apa yang firman Tuhan ajarkan tentang mengasihi sesama? Mengasihi sesama sama pentingnya dengan mengasihi Tuhan. Yang kedua, apa yang firman Tuhan ajarkan tentang mengasihi sesama kita? Yang kedua saya pelajari bahwa mengasihi sesama artinya mau memberi yang terbaik. Mau memberi yang terbaik. Kenapa Pak Pendeta menyimpulkan bahwa mengasihi sesama yang Tuhan ajarkan, yaitu mau memberi yang terbaik? Karena kalau kita pelajari ukuran yang dipakai untuk mengasihi sesama kita, Tuhan mengajarkan yaitu kasih sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengasihi diri sendiri, pastilah kita mengasihi diri sendiri dengan kasih yang terbaik. Amin. Pasti. Ya, ada satu cerita Bapak, Ibu, Saudara, ya, ada seorang suami heran sama istrinya. Ya, dia beli beras jauh kualitasnya di bawah beras yang biasa dia beli. Dia tanya kenapa? Ya, suaminya tanya kenapa? Istrinya menjelaskan, oh ini beras kita mau sumbangkan ke yatim piatu. Kalau beras mahal kan untuk kita masak sendiri. Untuk orang lain mah apa yang murah saja, nggak apa-apalah. Udah bagus kita mau nyumbang. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali terjadi seperti itu. Ya, ini makanan udah mau basi kayaknya, kasih tetangga aja deh. Ya, daripada expired, udahlah kasih aja sama orang lain. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kita. Yang Tuhan ajarkan, ketika kita mengasihi sama, kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara, ini yang Tuhan ajarkan. Bukan kasih yang sisa, kasih yang udah gak kepakai. Tetapi kasih yang terbaik. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan firman Tuhan juga berkata dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya, kasih sesamamu dengan kasih yang terbaik. Seperti kamu mau dikasih oleh orang lain. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Kita mau orang lain mengasihi kita dengan kasih yang terbaik. Perbuatlah itu demikian kepada orang lain juga. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang firman Tuhan ajarkan tentang mengasihi sesama kita. Yang Tuhan ajarkan, kasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita. Seperti Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara. Bagaimana Tuhan mengampuni kita. Bagaimana Tuhan mengasihi musuhnya. Bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang yang telah menganiayanya. Dan itu yang Tuhan mau untuk kita juga lakukan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, ketika Bapak, Ibu berkata, saya mau mengasihi sama saya seperti mengasihi Tuhan. Artinya Bapak, Ibu mau mengampuni orang-orang yang mungkin telah melukai hati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Pagi hari ini kita mau belajar yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Alkitab berkata 1 Yohanes 4 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih,
Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Pagi hari ini, mari kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Coba kita pikirkan bagaimana, apakah selama ini kita sudah menunjukkan kasih kepada mereka dengan mempedulikan, dengan memperhatikan kepada mereka. Dan hari ini juga Tuhan ingatkan, ayo belajar mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kita. Mengampuni, Dia mengasihi orang-orang yang telah berbuat jahat. Dan Tuhan mau untuk kita juga melakukannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sungguh-sungguh berdoa saat ini. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Dan biarlah kita dimampukan untuk boleh mengasihi sesama kita. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Pagi hari ini kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Kami boleh diingatkan oleh firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur. Kami boleh diingatkan pagi ini bahwa mengasihi sesama kami adalah sama pentingnya dengan mengasihi Tuhan. Bahwa mengasihi sesama kami artinya kami mau memberi yang terbaik kepada mereka. Mengasihi sesama kami artinya kami mau mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah Tuhan memampukan setiap kami untuk mampu melakukan firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur karena Tuhan sudah mengasihi kami. Dan kami mau belajar untuk juga mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang bulan ini kami sudah belajar tentang mengasihi gereja-Mu. Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Bapa hamba berdoa kiranya kalau ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini membutuhkan pertolongan, membutuhkan kekuatan yang baru, ya Tuhan tolong mereka. Tuhan beri kami kekuatan Tuhan untuk kami boleh melewati setiap persoalan-persoalan yang ada ya Tuhan. Hamba berdoa kalau ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini kurang sehat, berilah kesembuhan buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai, memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita mau belajar untuk mengasihi sesama kita. Amin. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan meresponinya dengan pujian Bapa Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini.
Ibadah kita telah selesai. Di masa pandemi yang belum berakhir ini, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan kita dan senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.